Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Mubrinanza. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang makalah individu yang telah saya bikin dengan judul Pemanfaatan e-resources di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama, kita membahas tentang cara pemanfaatan akses layanan e-resources di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tersebut. Nah, jadi e-resources atau electronic resources ini merupakan bahan perpustakaan digital online. Pemanfaatan koleksi e-resources ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan cara mengakses koleksi e-resources Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dapat kita lakukan melalui web portal Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang kedua yaitu menyimpan dan mencetak koleksi e-resources tersebut, dan langsung kita dapat menelusuri portal penerbit yang telah disediakan. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke dalam mengakses koleksi e-resources Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, jadi e-resources ini merupakan salah satu program unggulan dari Perpusnas. Nah, jadi sebagai program unggulan Perpusnas, cara mengaksesnya yaitu kita menjadi anggota Perpusnas dan telah memiliki nomor anggota yang sah terlebih dahulu. Nah, jadi nomor anggota ini dapat kita lakukan dengan mengisi form pendaftaran anggota yang dilakukan secara online. Jadi caranya itu login ke laman portal Perpusnas Nasional Republik Indonesia, yaitu dengan link keanggotaan perpusnas.go.id. Nah, yang kedua itu kita dapat melakukan dengan cara menyimpan dan mencetak koleksi e-resources tersebut. Jadi hasil dari penelusuran koleksi e-resources ini, kita dapat menjumpai e-jurnal, e-book, e-video yang akan menghubungkan kita ke dalam 35 penerbit. Jadi penerbit ini telah dilanggan atau dibeli oleh Perpusnas. Jadi isi dari judul tersebut dapat kita temui dalam dua bentuk, yaitu dalam teks lengkap dan dalam bentuk PDF. Nah, jadi link untuk mengakses e-resources ini yaitu e-resources.perpusnas.go.id. Nah, jadi dengan adanya begitu banyak koleksi yang tersedia di perpustakaan tersebut, sehingga kita diharapkan untuk dapat menemukan informasi secara tepat dan cepat dengan biaya yang cukup murah dan menjadikan perpustakaan sebagai sumber informasi yang utama. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penelusuran langsung melalui portal penerbit. Nah, jadi setelah kita login di portal e-resources Perpusnas tadi, kita dapat menjumpai 35 penerbit. Jadi dalam portal tersebut kita dapat menelusuri 35 penerbit yang telah dibeli atau dilanggan oleh Perpusnas. Jadi kita dapat memilih salah satunya penerbitnya dengan ada ikonnya masing-masing. Nah, setelah itu kita dapat memasukkan kata kunci yang kita cari. Nah, jadi portal tersebut menyediakan panduan awal yang tersedia secara online untuk masing-masing penerbitnya. Nah, di dalam website e-resources Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, jadi Perpusnas ini mengupayakan untuk pemenuhan kebutuhan informasi bagi pemustaka, khususnya untuk bahan atau materi yang berbentuk digital online yang digunakan sebagai bahan referensi dalam berbagai kebutuhan informasi akademik. Nah, jadi seperti mahasiswa itu sangat butuh dengan adanya bahan atau materi digital online ini. Maka dari itu muncullah e-resources dari Perpusnas. Nah, selanjutnya di dalam portal tersebut, Perpusnas menyediakan berbagai sumber informasi atau pengetahuan secara digital dan online bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, Perpusnas menyediakan berbagai database online e-book, e-jurnal, e-artikel, e-video, dan sebagainya yang ditulis dan diterbitkan oleh institusi yang profesional dan terpercaya sehingga dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam berbagai kebutuhan karya tulis maupun pengajaran dan penelitian. Nah, untuk cara mengakses e-resources tersebut sudah, kita langsung masuk ke dalam cara mendapatkan aksesnya. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan akses berbagai referensi digital di e-resources Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tersebut. Nah, untuk dapat memanfaatkan berbagai fasilitas dalam layanan electronic resources yang telah disediakan oleh Perpusnas, jadi semua warga Indonesia dapat melakukan registrasi keanggotaan yang tersedia secara online dan cukup dengan mengisi aplikasi pendaftaran dengan disertai informasi nomor identitas yang berlaku. Jadi registrasi ini memberikan kesempatan pada seluruh masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan berbagai sumber pengetahuan digital yang dimiliki oleh Perpusnas. Jadi sumber daya informasi dan pengetahuan digital yang dimiliki oleh Perpusnas Republik Indonesia ini terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Jadi masyarakat dari berbagai kalangan dan profesi dapat melakukan registrasi atau pendaftaran sebagai anggota untuk memanfaatkan sumber referensi yang dimiliki oleh Perpusnas.
Jadi artinya perpusat ini ingin memberikan sumber informasi dan pengetahuan yang baik dan dapat dipercaya untuk digunakan bagi masyarakat. Perpusnas melakukan berbagai kerjasama secara resmi antar negara sehingga informasi yang disediakan merupakan informasi yang dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran, bahan penelitian, bahan informasi, dan juga sebagai hiburan rohani bagi pengembangan pengetahuan masyarakat. Nah, selanjutnya kita mengetahui upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengakses portal layanan e-resources di Perpusnas tersebut. Nah, jadi kendala yang dihadapi dalam mengakses portal e-resources ini, yang pertama yaitu sumber daya elektronik. Nah, jadi saat berlangganan e-journals yang diakses berbasiskan jaringan internet, tetapi bandwidth yang tersedia untuk akses ke dalam e-journals itu tidak memadai atau terlalu kecil sehingga ia menjadi lambat. Maka jelas ini akan membuat pemanfaatan menjadi kurang dan inefisiensi. Jadi cara mengatasi hal tersebut yaitu kita dapat melakukan penambahan penyediaan infrastruktur sumber daya elektronik untuk memberikan dukungan yang kuat terhadap pemanfaatan e-resources agar menjadi efisiensi dan efektif. Nah, selanjutnya kendala yang kedua yaitu akses layanan bagi pemustaka dan dukungan SDM. Jadi untuk mengakses layanan e-resources ini, perpustakaan harus selalu siap dengan helpdesk. Jadi apa itu helpdesk? Itu yang membantu apabila terjadi permasalahan akses oleh pemustaka. Jadi semua pemustaka atau pengunjung belum tentu sudah bisa mengaplikasikan layanan tersebut dengan detail. Jadi masih butuh bantuan dari manusia yang terdapat di tempat tersebut. Jadi seperti pustakawan yang dapat memberikan dukungan berupa pengetahuan, keterampilan, serta bersosialisasi dan dapat membantu dalam pemanfaatan e-resources bagi pemustaka. Selanjutnya, kendala yang ketiga yaitu jumlah unduhan unit konten per kapitanya. Nah, jadi saat kita menelusuri koleksi di portal penerbit tersebut, e-resources memiliki sistem unduh unit konten per kapita. Jadi jika kita mengunduh e-jurnal dan sebagainya, kita dibatasi oleh jumlah dalam pengunduhannya. Bahkan pengguna lain harus antri dalam pengunduhan konten atau koleksi yang sama. Jadi supaya bisa mengakses konten tersebut, maka dari itu cara kita mengatasinya itu dengan cara meningkatkan pengembangan koleksi e-resources sesuai dengan salah satu misi Perpusnas, yaitu mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir. Jadi kita tidak harus mengantri lagi, kita bisa mengunduh konten atau koleksi yang ingin kita cari. Nah, jadi sekian hasil presentasi dari saya tentang makalah individu yang berjudul Pemanfaatan e-resources di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Saya Muhammad Farman Ginanza pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.